Halo Gan, bagaimana kabar kalian semua? Masih aman? Ya, semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama Okawai yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada kesempatan kali ini akan membahas lanjutan anime seri Kensuke Vol 8 Part 2 N. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja ya bro. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian tahu video terupdate lainnya. Terima kasih. Di pagi hari, Ryo, Miharu, Aki, dan Masato mulai pergi ke tempat sesepuh yaitu Ursula, Shildora, dan Dominic. Mereka akan berpamitan sekaligus meminta izin untuk pergi. Di pertemuan itu juga ada Sarah, Alma, Orpia, dan Latifa. Ryo mulai menjelaskan rencananya yaitu Aki dan Masato akan tetap tinggal di kastil, sedangkan Ryo dan Miharu akan menghadiri perjamuan. Tapi sebelum itu, Ryo meminta pertolongan kepada Liselotte apakah Miharu ikut atau tidak. Ursula yang mendengar hal itu sangat senang karena langkah selanjutnya sudah ditetapkan. Kemudian para sesepuh bertanya mengenai Ryo pergi ke perjamuan menggunakan kendaraan apa. Ryo menjawab, mungkin dengan terbang. Para sesepuh yang mengetahui hal itu mulai menyarankan Sarah, Orpia, dan Alma ikut bersamanya. Awalnya Ryo berusaha menolak mereka dengan lembut, tapi dia tidak bisa melakukan hal itu. Hal itu sebagai bentuk untuk kedepannya Sarah, Alma, dan Orpia akan keluar suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini adalah momen yang pas di mana Ryo bisa menjaga mereka. Latifa yang melihat hal itu berusaha keras meminta agar dirinya ikut bersama Oni-chan, tapi Ryo menolak hal itu. Miharu berkata, alangkah lebih baik kita mendengarkan alasan dia untuk ikut. Kemudian Latifa menjawab, mungkin dulu aku memang tidak ingin keluar saat Oni-chan pergi ke Yagumo. Tapi sekarang aku ingin bersama Oni-chan. Tidak adil jika aku yang tinggal di desa. Akhirnya Ryo menerima alasan Latifa dengan satu syarat, Latifa tidak boleh ikut bersamanya dan Miharu saat pergi ke perjamuan. Latifa menerima syarat tersebut. Malam harinya mereka pesta dan masing-masing dari Sarah, Alma, dan Orpia berpamitan kepada orang tua mereka. Orang tua mereka juga meminta tolong kepada Ryo agar Ryo bisa melindungi putri mereka saat berada di luar desa. Ryo yang mendengar hal itu dengan senang hati menerima keinginan dari orang tua mereka. Begitupun dengan Aki dan Masato, serta Latifa yang berpamitan dengan Vera dan Aslan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Ryo dan yang lainnya berpamitan untuk pergi, meninggalkan desa Roh. 15 hari kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah batu. Ryo mulai menjelaskan kepada Sarah dan yang lainnya mengenai Celia. Begitupun sebaliknya, Celia yang tadinya menggunakan anting-anting pengubah warna rambut mulai melepaskan itu, dan rambut Celia kembali menjadi perak bersinar. Sarah dan yang lainnya sangat terkejut melihat Celia yang begitu cantik dan bersinar. Celia hanya bisa menjawab, terima kasih. Kemudian Sarah melepaskan artefak sihirnya dan kembali ke wujud aslinya. Begitupun dengan Latifa, Orpia, dan Alma. Celia yang melihat hal itu sangat terkejut karena ada artefak sihir yang belum pernah dia temui yang lebih hebat dari anting-anting. Akhirnya mereka semua saling berkenalan satu sama lain. Tidak lupa dengan Miharu, Aki, dan Masato yang ikut diperkenalkan oleh Ryo. Setelah momen itu, Ryo memberitahukan bahwa untuk sementara ini mereka semua akan tinggal di rumah batu. Apakah tidak masalah Profesor? Celia menjawab, ya tidak masalah. Lagian sebelumnya hanya kami berdua, jadi sekarang bisa lebih seru. Ryo yang mendengar jawaban dari Celia sangat senang. Di malam hari, Ryo dan Masato yang sudah selesai mandi, akhirnya mereka semua mulai makan bersama. Masato yang dari tadi merasa lapar, mulai makan dengan bebas tanpa sopan santun. Kemudian Aki memarahi Masato yang bersikap tidak sopan saat makan. Celia berkata, tidak apa, laki-laki akan terlihat keren jika dia makan dengan gaya mereka. Masato menjawab, dengar tuh Aki. Aki hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan Celia. Setelah makan malam, akhirnya tiba di mana para gadis mandi bersama. Oh ya, untuk gambarnya disensor, jadi kita langsung ke inti masalahnya. Dimulai dari Latifa yang masuk terlebih dahulu dan bermain air bersama yang lainnya. Kemudian Celia yang ingin memegang ekor Sarah dan Latifa. Setelah itu, Orpia bertanya mengenai hubungan Ryo dengan Celia. Celia mulai bercerita mengenai pertemuan pertama kali dengan Ryo. Kemudian Ryo dan dirinya saat berada di akademi. Sarah dan gadis lainnya sangat kagum dengan semua kedekatan Ryo dengan Celia. Setelah mengingat bahwa setiap Ryo membicarakan Celia, wajah Ryo selalu cerah.
Asia berkata, jika bukan karena Celia, Haruto tidak akan bisa menerima kalian semua. Celia yang mendengar hal itu mulai memerah di wajahnya. Miharu yang melihat Celia lebih dekat dengan Ryo, mulai ada rasa iri di hatinya. Aki terus melihat reaksi Miharu secara diam-diam. Setelah mendengar bahwa Ryo adalah kakak kandungnya, tapi itu hanya firasat dari Miharu. Tapi hal itu juga membuat Aki mempercayainya, karena Takahisa yaitu kakak tiri Aki selalu suka dan cinta kepada Miharu. Miharu secara alami menerima semua hal itu, tapi di mata Aki itu semua hanyalah paksaan, bukan dari hati. Oleh sebab itu, Aki terus melihat reaksi Miharu. Latifa berkata, jika kamu tahu banyak soal Oni-chan, berarti kamu suka dengan Oni-chan. Celia menjawab, itu karena aku gurunya dan dia muridku, jadi aku tahu banyak tentang dia. Latifa berkata, tapi mengapa kamu meminta Oni-chan untuk menyelamatkanmu? Celia mulai menjelaskan kepada mereka semua setelah membasuh ekor Latifa. Keesokan harinya, lebih tepatnya di sore hari, Ryo, Miharu, dan Asia menuju tempat kediaman Liselotte. Ryo sudah menjelaskan agar Miharu tidak panik saat Liselotte memamerkan produk dari bumi. Yap, Miharu sudah diberitahu bahwa Liselotte juga berasal dari bumi. Oleh sebab itu, Miharu sangat gugup ketika akan bertemu dengan Liselotte yang merupakan seorang bangsawan. Tapi Ryo mulai meyakinkan Miharu agar tetap sesuai rencana yang telah mereka bahas. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Liselotte. Liselotte menyuruh Arya untuk berjaga di luar, karena dia tidak ingin pembicaraannya didengar oleh orang lain, terutama Hiroaki. Di dalam ruangan, hanya ada mereka bertiga. Tapi hal mengejutkan terjadi. Liselotte berbicara menggunakan bahasa Jepang kepada Miharu. Setelah diberitahu oleh Ryo bahwa Miharu adalah teman dari Satsuki Sumeragi yang ikut kepanggil. Miharu sangat terkejut, begitupun dengan Ryo. Miharu berbicara melalui telepati kepada Ryo. Bagaimana ini? Apakah aku harus menjawabnya? Ryo menjawab, sesuai rencana. Faktanya, mereka sudah antisipasi dengan masalah hal itu. Tapi Ryo tetap terdiam agar identitasnya tidak terbongkar. Liselotte menjelaskan maksud dari produk Rika Guild yang dimana produknya diambil dari bumi dan nama-nama produk yang ada di bumi, dengan tujuan agar orang Jepang yang ikut bersamanya bisa tahu bahwa Liselotte adalah orang Jepang. Tapi hal itu tidak berpengaruh dengan Hiroaki. Dengan kepintaran Liselotte layaknya detektif hebat yang ke isekai, berhasil membongkar identitas Ryo pada saat itu. Liselotte berkata kepada Miharu, jika kau tiba tepat isi dan pahlawan, itu berarti ada seseorang yang mengajarimu dalam berbahasa di dunia ini. Bahkan itu membutuhkan waktu lama, tapi kau memahami bahasa di sini dengan begitu mudah, meskipun masih belum fasih. Mungkinkah Haruto yang mengajarimu? Miharu terdiam setelah mendengar hal itu, lalu mulai berkata, bukan kok, tapi... Tiba-tiba Ryo yang menyadari bahwa Liselotte sudah curiga, akhirnya menjawab pertanyaan itu. Itu benar, tapi aku ingin kau menahan pertanyaan lainnya. Saat ini kami datang dengan tujuan lain. Dengan cepat, Liselotte meminta maaf kepada Ryo dan Miharu. Ryo meminta kepada Liselotte agar memperbolehkan Miharu ikut di perjamuan. Liselotte menjawab, itu boleh, akan kusampaikan nanti. Tapi dengan tekad yang kuat, Liselotte mencoba memancing mereka berdua. Aku ingin tahu masa lalu kalian. Aku adalah reinkarnasi yang mati saat kecelakaan. Jika aku mati saat kecelakaan dan kemudian reinkarnasi, kemungkinan orang yang sama denganku juga akan mengalami hal itu. Ryo menjawab, kalau begitu aku tahu tentangmu. Liselotte terkejut dan terdiam setelah mendengar perkataan Ryo. Lalu berkata, mungkinkah Haruto juga korban kecelakaan? Tiba-tiba Ryo meminta Miharu untuk segera keluar ruangan. Miharu dalam hatinya enggan untuk pergi, mengingat itu adalah kesempatan berharga agar mengetahui identitas Haruto yang sebenarnya. Tapi permintaan Ryo kepadanya membuat Miharu keluar dari ruangan dan merasa sedih. Setelah kepergian Miharu, Liselotte berkata, namaku Minamoto Rika. Ya, nama guild Rika adalah nama asliku. Ryo menjawab, namaku adalah Amakawa Haruto. Ryo meminta agar Liselotte merahasiakan identitasnya terhadap Miharu. Tapi Liselotte menanyakan alasannya. Ryo menjawab, Miharu datang ke sini setelah 4 tahun kematian kita. Liselotte menjawab, baiklah, tapi bukannya sekedar nama itu tidak masalah. Ryo berkata, jangan, karena Miharu tahu siapaku sebenarnya.
Liselotte sangat terkejut setelah mendengar hal itu, tapi Liselotte tidak mau rugi. Dia berkata, "Aku ingin mengenal banyak tentangmu dan Miharu." Rio hanya bisa menjawab, "Baiklah, tapi di lain hari." Kemudian Liselotte menjawab, "Oke, tapi aku rasa Miharu bisa bertemu dengan Satsuki sebelum perjamuan. Aku akan berusaha untuk itu semua." Rio yang mendengar hal itu sangat senang dan segera memberitahukan kepada Miharu. Akhirnya pertemuan mereka telah selesai. Di perjalanan pulang, Miharu yang senang setelah mendapat kabar bahwa Liselotte akan membantunya bertemu dengan Satsuki, kemudian hatinya tiba-tiba mulai terganggu, lalu berkata, "Aku tidak bisa menahannya lagi. Mengapa Haruto ingin membantu kami sejauh ini?" Rio menjawab, "Jika aku sudah membantu seseorang, maka aku harus membantunya sampai selesai." Miharu berkata, "Hanya itu? Hanya itu saja?" Rio sedikit bingung dengan reaksi Miharu. Asia yang berada di dalam tubuh Rio mulai berkata, "Lebih baik kita kembali, kalian menarik perhatian orang lain." Miharu sangat frustasi dan terpaksa menerima keadaan itu semua. Di malam hari, Miharu bermimpi, ya seperti perjalanan roh lah. Dia mimpi tapi masih sadar dan melihat adegan mimpinya. Jadi kayak Miharu nonton video. Nah, video itu adalah mimpi, tapi Miharu yang menonton video, itu semua adalah mimpi. Bingung kan? Aku juga bingung jelasinnya. Kita lanjut aja. Di saat itu, Miharu melihat adegan di mana dirinya bersama Haruto. Hari demi hari terus dilewatinya, hingga Haruto pergi bersama ayahnya. Haruto berkata, "Aku akan kembali saat dewasa nanti, dan akan menikahimu, Michan." Miharu hanya bisa terharu dan senang mendengar bahwa pria tercintanya akan menikahinya. Miharu yang melihat adegan itu tiba-tiba mulai panik. Gambaran Miharu kecil dan Haruto kecil tiba-tiba berubah menjadi penerimaan murid baru sekolah SMA di Jepang. Ya, seperti saluran TV sudah diganti paksa. Miharu melihat Haruto yang berada satu sekolah dengan dirinya. Di dalam hati, Miharu mulai merasa senang bahwa Haruto mengingat janji mereka berdua. Tapi tiba-tiba Takahisa datang dan menghampiri Miharu. Seketika, wajah Haruto mulai sedih dan memutuskan untuk pergi. Miharu yang melihat adegan itu berkata, Jangan. Haruto pasti salah paham dengan itu semua." Meskipun Miharu tahu bahwa Takahisa menyukai dirinya, tapi Miharu tetap milik Haruto dan menunggu kedatangannya. Tiba-tiba saluran mimpi Miharu berubah kembali, yaitu tepat 1 hari setelah upacara masuk penerimaan siswa baru. Haruto bertanya kepada siswi-siswi yang ada di sekolah mengenai Miharu, tapi siswi itu bergosip, "Aku dengar Miharu si anak pendiam dan Takahisa kawin lari. Semenjak itu mereka tidak pernah masuk sekolah." Haruto yang mendengar hal itu, tangannya langsung lemas dan wajahnya penuh dengan keputusasaan. Miharu yang melihat adegan itu mulai sakit di hatinya dan takut dengan masa depan Haruto. Miharu yang sudah tidak tahan mencoba keluar dari mimpi, tapi mimpi itu tidak berhenti dan terus menampilkan masa lalu Haruto. Tiba-tiba Miharu melihat Haruto yang kembali ke universitasnya, lalu menyelamatkan bocah SD. Ya, kalian pasti tahu, bocah SD itu adalah Latifah. Miharu yang menyadari hal itu, wajahnya mulai pucat. Faktanya itu merupakan 1 hari sebelum kematian Latifah dan Haruto. Hingga waktu telah tiba di mana hari kematian Haruto. Miharu berkata, Tidak, Haru-kun." Akhirnya, bus mengalami kecelakaan. Miharu melihat hal itu semua. Tak ada satupun yang dinyatakan selamat dari insiden itu. Asia mencoba membangunkan Miharu yang fisiknya dipenuhi keringat dan air mata keluar. Miharu akhirnya terbangun. Asia berkata, "Apakah kamu ingin melupakan mimpi itu? Jika benar, maka aku akan membuat kamu lupakan hal itu. Saat ini Haruto sudah menutup hatinya untuk siapapun, termasuk dirimu. Maka dari itu, Haruto berusaha menjaga jarak denganmu." Jantung Miharu terus berdebar sangat kencang. Asia berkata, cara berpikir Haruto itu salah, meninggalkan orang yang dia cintai di kehidupan sebelumnya dan menjalani kehidupan baru di sini. Tapi itu semua belum terlambat. Jika kamu ingin bersama Haruto selamanya, maka kau harus rela tinggal di sini dan menghadapi Haruto secara langsung. Asia berkata lagi, akan tiba di mana Haruto akan memberitahukanmu. Tapi untuk itu, aku ingin kau menahannya. Kemudian Miharu memegang tangan Asia dan berkata sambil perlahan mata Miharu tertutup, aku ingin bersama Haru-kun. Di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, Satsuki Sumeragi sedang melihat langit malam dan teringat saat berada di Jepang.
Tapi itu semua sudah berubah untuk saat ini. Akhirnya Sasuke memutuskan menjadi pahlawan yang semestinya. Gila sih, akhirnya terungkap sudah masa lalu Haruto. Dan terungkap sudah Miharu mengetahui masa lalu Haruto yang dikemas begitu baik melalui koneksi mimpi. Ya pas saat adegan dimana Miharu tahu itu adalah Latifah. Mungkin jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.